2025. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas fenomena sosioantropologi pendidikan, khususnya pada aspek sosiologi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri yang terjadi di dalam kampus. Saya memilih fenomena ini karena menurut saya hampir semua mahasiswa pernah mengalami proses tersebut, terutama mahasiswa baru. Ketika seseorang memasuki lingkungan pendidikan yang baru, ia akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, karakter, dan cara berpikir yang berbeda. Situasi seperti ini menuntut seseorang untuk melakukan proses penyesuaian diri agar dapat diterima dan menjalankan perannya dengan baik di lingkungan kampus. Fenomena yang saya amati terjadi di lingkungan kampus yaitu adanya mahasiswa yang pada awal perkuliahan terlihat pendiam, kurang aktif dalam kelas, dan cenderung sulit berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya. Sebagian mahasiswa memilih diam karena belum mengenal lingkungan baru. Ada yang merasa kurang percaya diri, ada yang berasal dari daerah yang berbeda, dan ada juga yang merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya kampus. Dalam ilmu sosiologi, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari nilai, norma, aturan, serta pola perilaku yang berlaku di masyarakat atau lingkungan tertentu. Melalui proses sosialisasi, individu belajar bagaimana cara bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Di lingkungan kampus, proses sosialisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, saat kegiatan orientasi mahasiswa, diskusi kelompok, organisasi kampus, kegiatan kelas, maupun interaksi sehari-hari dengan teman ataupun dosen. Pada awal masuk kampus, mahasiswa biasanya masih membawa kebiasaan dari lingkungan sebelumnya, seperti lingkungan keluarga atau sekolah. Namun setelah masuk ke dunia perkuliahan, mahasiswa mulai belajar menyesuaikan diri dengan aturan baru. Misalnya, mahasiswa mulai belajar mengatur waktu secara mandiri, belajar bekerja sama dengan teman yang belum dikenal, belajar menyampaikan pendapat saat diskusi, dan belajar memahami perbedaan karakter orang lain. Saya menemukan bahwa proses penyesuaian diri ini tidak mudah. Ada mahasiswa yang cepat beradaptasi karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka lebih mudah mendapatkan teman, aktif di kelas, serta mudah terlibat dalam kegiatan kampus. Namun ada juga mahasiswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Contohnya ketika dosen memberikan tugas kelompok, seringkali terlihat bahwa beberapa mahasiswa langsung aktif mencari anggota kelompok dan berdiskusi, sementara sebagian lainnya hanya menunggu diajak atau bahkan merasa kesulitan untuk bergabung dengan kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan akademik mahasiswa. Mahasiswa yang mampu menyesuaikan diri dengan baik biasanya lebih mudah mengikuti proses pembelajaran. Mereka cenderung lebih percaya diri untuk bertanya, berdiskusi, dan mencari informasi terkait perkuliahan. Sebaliknya, mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses sosialisasi terkadang menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka bisa merasa tidak nyaman, malu untuk bertanya, bahkan terkadang mengalami kesulitan memahami materi karena kurang berinteraksi dengan teman maupun dosen. Hubungan antara sosialisasi dan pendidikan sangat erat. Pendidikan bukan hanya proses akademik, tetapi juga proses pembentukan sikap, perilaku, dan kemampuan sosial seseorang. Di dalam kampus, mahasiswa tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga belajar cara bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta membangun hubungan sosial yang baik. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mahasiswa. Lingkungan pertemanan yang positif dapat memberikan motivasi belajar, meningkatkan mahasiswa akademik, dan membantu mahasiswa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, lingkungan sosial yang kurang baik juga dapat memberikan pengaruh negatif. Misalnya, mahasiswa menjadi lebih sering menunda tugas, kurang disiplin, atau lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan akademik.
Selanjutnya saya akan membahas analisis kritis mengenai fenomena ini berdasarkan konsep pendidikan ideal. Menurut tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala potensi yang dimiliki peserta didik agar berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan, karakter, maupun kehidupan sosialnya. Jika dikaitkan dengan fenomena yang saya amati, terdapat kesenjangan atau gap antara pendidikan ideal dengan kenyataan di lapangan. Secara ideal, lingkungan pendidikan seharusnya mampu menciptakan suasana yang membuat semua mahasiswa merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya masih terdapat mahasiswa yang merasa sulit menyesuaikan diri dan lingkungan kampus. Ada yang merasa terasing, kurang percaya diri, dan kesulitan membangun hubungan sosial dengan teman sebaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial mahasiswa. Kampus seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung proses adaptasi mahasiswa, misalnya melalui kegiatan yang meningkatkan interaksi sosial, diskusi kelompok, pendampingan akademik, serta budaya saling menghargai antara mahasiswa. Dengan lingkungan yang mendukung, mahasiswa akan lebih mudah menyesuaikan diri dan mampu berkembang secara akademik maupun sosial. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena sosialisasi dan penyesuaian diri merupakan bagian penting dalam kehidupan pendidikan. Keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial dapat memengaruhi proses belajar, interaksi dengan orang lain, dan perkembangan dirinya secara keseluruhan. Karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang pintar secara akademik, tetapi juga individu yang mampu berinteraksi, bekerja sama, dan hidup dengan baik di lingkungan sosialnya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.